Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Bunda Hanum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di kesempatan vlog kali ini aku akan review kebun sederhanaku ya teman-teman. Kebun kecilku di pekarangan rumah. Di musim kemarau ini teman-teman, sungguh sebuah tantangan bagi kita dalam merawat tanaman ya. Karena cuaca yang terik dan panas setiap hari, terik dan panas ya, terik ya panas ya. Karena cuaca yang panas itu membuat tanaman kita itu cepat layu ya. Karena aku menanam kebanyakan di pot dan polybag juga teman-teman. Ataupun di kantong kresek gitu ya. Jadi di saat musim kemarau seperti ini, tanaman aku tuh harus betul-betul diperhatikan teman-teman. Karena cepat sekali layu karena terik matahari. Terik panas matahari gitu loh maksudnya teman-teman. Dan ini aku lagi mau metik ini ya teman-teman, tomat ya. Dan alhamdulillah karena pohon tomat ini selalu aku perhatikan ya. Dengan penuh kasih sayang setiap harinya aku siram teman-teman. Dan alhamdulillah dia pun membalas budi kepadaku ya dengan berbuah gondol seperti ini. Alhamdulillah ya teman-teman, hanya satu pohon tomat saja bisa mencukupi kebutuhan tomat aku dalam beberapa pekan ke depan. Karena satu pohon ini buahnya begitu gondol teman-teman, walaupun ini di musim kemarau ya teman-teman. Karena aku menyayanginya, menyiraminya setiap hari. Dan alhasil dia pun berbalas budi dengan berbuah yang lebat. Dan itu tomat udah merah-merah teman-teman. Dan ini tomat yang lain yang masih muda sekali teman-teman. Karena aku menanam tomat itu selalu secara berkala teman-teman. Secara berkesinambungan gitu ya. Jadi aku bisa panen setiap saat. Ini masih muda teman-teman. Kalau yang tadi kan udah pada tua-tua dan merah-merah. Ini tuh baru pada kecil-kecil gitu. Belum ada rasa ya. Lanjut ini tuh pohon katuk stok sayur bening aku ya teman-teman. Jika aku pengen sayur bening tinggal petik-petik aja di pekarangan rumah katuk ini. Oke, dari samping rumah lanjut kita menuju ke depan rumah teman-teman. Ini dia teman-teman tomat-tomat aku yang masih kecil. Aku pun menanam kembali ya tomat yang masih kecil-kecil seperti ini. Supaya nanti tomat yang besar itu udah pada mati, ada tomat yang lain. Lalu ini kemangi teman-teman, biasa ini stok buat bumbu dapur ya teman-teman. Boleh digunakan untuk pepes, untuk sambal kemangi, untuk lalapan dan lain sebagainya. Banyak manfaat dan gunanya. Jadi aku memiliki stok yang cukup di polybag aku untuk keperluan dapurku sehari-hari teman-teman. Dan di sini aku tanam juga kangkung teman-teman. Walaupun tidak luas dan banyak, aku hanya tanam di polybag saja teman-teman. Ini hanya untuk sekedar membantu ya mencukupi kebutuhan sayuran ya teman-teman. Dan selain aku tanam juga kalau ada yang kurang sayurannya aku beli teman-teman. Ini kol ya teman-teman. Kol ini belum aku panen ya teman-teman. Tapi kemarin tuh ada yang udah besar dan udah aku panen. Dan ini jagung teman-teman. Aku tuh kemarin juga habis panen jagung teman-teman. Dan yang ini udah gede segede gini ya. Jadi kalau udah gede segede gini seharusnya aku sekarang udah mulai tanam lagi. Agar nanti bisa panen secara berkesinambungan. Ini bumbu dapur. Daun jeruk teman-teman. Daun jeruk itu buat bikin apa saja, banyak masakan yang memakai daun jeruk. Juga daun pandan buat bikin kolak atau bubur kacang dan lain sebagainya. Banyak guna manfaatnya untuk masakan kita ya teman-teman. Di sini ada stok 4 pohon aja udah sangat cukup ya teman-teman bagi aku. Lanjut ini ada kunyit, dan kunyit ini mati teman-teman, jarang aku siram ya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya kalau pohon kunyit ini mati. Pohonnya kering gitu ya teman-teman, nggak apa-apa, kunyitnya di dalam masih aman, masih baik-baik saja. Dan jika nanti musim hujan tiba, ini pun akan numbuh kembali.
Dan jika aku mau masak, aku tinggal ngambil-ngambil aja, gampang di sini. Ada stok kunyit yang begitu banyak di halaman rumahku. Lalu ini jahe, aku tanam jahe juga teman-teman, walaupun tidak begitu banyak. Tapi aku tidak susah kalau memerlukan jahe di saat aku memasak atau membuat wedang jahe ya teman-teman. Tinggal korek-korek aja di pekarangan, semuanya sudah tersedia. Selanjutnya ini adalah serai ya teman-teman. Bumbu dapur yang satu ini tidak lupa aku tanam pula di pekarangan untuk stok ya. Ini juga ada pohon kacang sisa ini teman-teman. Kemarin tuh sisaan aku tanam. Sisaan aku panen gitu. Jadi tinggal satu pohon. Ini di sini juga ada pohon labu ya teman-teman. Dan labunya tidak berbuah. Dan alhasil aku ambil aja daun mudanya untuk dibikin lalapan. Oke, selanjutnya aku akan menanam lagi benih ya teman-teman. Ini adalah benih kol ya. Walaupun ini benih kemarin itu habis dicakarin ayam teman-teman. Jadi benihnya itu ada yang mati, ada yang patah-patah, dan ada yang masih segar gitu. Jadi nggak apa-apa lah aku tanam aja gitu. Siapa tahu masih ada rezeki benih ini bisa tumbuh dengan baik lagi gitu. Walaupun tidak baik ya udah nantinya aku dicabut aja kalaupun benihnya itu memang tidak mau hidup dengan baik. Kemarin tuh Dede keluar ya teman-teman dan pintu pagarnya itu tidak ditutup. Lalu ayam-ayam tuh masuk dan nyakarin semayan aku. Entah kenapa ya ternak aku tuh akhir-akhir ini selalu bikin kecewa ya. Kemarin saja di depan aku tuh menanam benih-benih kol yang udah pada besar teman-teman. Aku menanam pohon kol 5 pohon gitu ya teman-teman. Dan numbuh udah lumayan agak sedikit besar ya teman-teman. Lalu dicakarin gitu sama ayam-ayam sampai berserakan di bawah ketika aku lagi pergi keluar. Pas pulang tuh udah berserakan di bawah. Karena cuaca lagi terik panas ya teman-teman. Jadi kol yang udah tercabut itu layu dan tidak bisa ditanam kembali. Yang sisa cuma satu. Aku ada tanam 5, yang sisa cuma satu. Padahal sebelumnya ayam-ayam aku tuh mereka itu tidak suka mengganggu tanaman aku di polybag aku ya. Tapi sekarang akhir-akhir ini entah kenapa sering sekali mencakar gitu ya teman-teman di akhir-akhir bulan ini gitu. Padahal aku kan ternak ayam tuh udah lama, udah dari beberapa bulan yang lalu ya. Mereka itu tidak pernah mengganggu tanaman aku, tapi sekarang kok malah mengganggu gitu ya teman-teman, nyakar-nyakarin polybag. Entah kenapa kalau udah tahu sekali mereka tuh malah balik lagi untuk nyakar. Ya Allah, penuh kesabaran. Tapi mungkin mudah-mudahan ke depannya ada rezeki aku bisa pagar itu halaman aku ya. Mudah-mudahan ada rezeki. Mohon doanya ya, semoga rezeki kita lancar. Di penyemaian itu teman-teman ada berbagai macam benih aku tanam ya. Ada tomat dan ada benih apa saja yang mau aku tanam aku semai di situ terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini musim kemarau teman-teman, media tanamnya itu begitu kering teman-teman. Media tanam yang aku simpan di gudang itu begitu kering. Dan ini dia teman-teman. Ini adalah tanaman tomat-tomat aku. Aku tidak tanam banyak-banyak teman-teman, cuman segitu aja tuh tomatnya. Nanti kan aku sering menanamnya ya secara berkala gitu. Ada tomat yang udah besar, yang masih kecil, yang baru numbuh, yang siap panen. Jadi tidak banyak tapi terus ada gitu ya teman-teman. Dan ini air beras ya teman-teman. Aku siram-siramkan air beras ke polybag ini supaya polybagnya ini basah teman-teman, karena teksturnya tadi pasti keluarin dari gudang tuh begitu kering teman-teman, karena mungkin cuaca panas itu membuat semua tanah itu menjadi kayak kering gitu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman tanaman aku penyemaian yang kemarin dicakar-cakar ayam ya teman-teman, itu tuh sebenarnya udah pada patah-patah ya, tapi dia masih bertahan hidup kayaknya. Jadi kalau aku rasa dia masih bertahan hidup, aku tanam saja. Padahal itu pohonnya, bukan pohonnya ya, pelepah daunnya itu udah banyak kemarin, tapi patah-patah kena cakaran ayam.
tapi dia kayaknya masih bisa hidup, jadi aku tanam saja sekiranya tanaman ini masih bisa bertahan gitu. Kecuali tanamannya yang udah betul-betul kayak nggak ada harapan, ya udah aku nggak menanamnya. Sudah 2 tahun terakhir ini aku menjalani hobiku teman-teman. Hobi tanam menanam. Dulu tuh aku nanamnya cuma bunga saja teman-teman ya. Tapi seiring berjalannya waktu aku pun beralih hobi ya teman-teman, menanam sayuran pula. Sekarang bunga tuh ada ya di pekarangan tapi tidak begitu banyak, cuman sedikit saja. Aku tuh lebih hobi memelihara menanam sayuran gitu ya teman-teman. Karena sayuran bagi aku itu tidak hanya sekedar hobi ya, tapi dia dapat menunjang kebutuhan aku ya, walaupun tidak sepenuhnya terpenuhi dari halaman ya. Masih banyak sayuran-sayuran yang lain yang harus aku beli dari pasar, tapi setidaknya bisa menunjang gitu kebutuhan sayuran sehari-hari. Ini dia teman-teman, aku tanam kolnya udah selesai dan udah aku pindahkan ke sini ke meja tanaman ya. Dan aku tancap-tancapkan lanjaran di sana ajir gitu agar si ayam-ayamnya tidak mau mencakar ya karena ada ajir. Mudah-mudahan saja dengan adanya ajir tidak dicakar. Selanjutnya teman-teman, aku akan mendaur ulang media tanam bekas di pot ya. Pot ini dulunya kemarin-kemarin aku tanami seledri teman-teman. Dan ini baru sekali aku tanami seledri ya. Dan umurnya seledri pun tidak begitu lama ya teman-teman, karena kemarin tuh aku memerlukannya dan memanennya gitu. Jadi sekarang ingin aku perbarui. Tapi menurut aku ini tanahnya itu masih subur teman-teman. Jadi tidak akan aku campurin apapun lagi. Aku hanya akan menggemburkannya gitu, karena kan udah di dalam pot terus sering disiram, jadi itu agak padat ya teman-teman. Dan sekarang aku akan menggemburkan tanahnya dan nanti akan aku masukkan kembali ke dalam pot. Aku tidak mencampurkannya apapun ya teman-teman di dalam media tanam bekas ini, karena dulunya di dalam pot itu berisi limbah dapur ya teman-teman. Dulunya ada sisa-sisa sayuran dan cangkang buah, juga cangkang-cangkang telur ya. Setengah dari pot itu berisi limbah dapur, limbah sayuran dan buah, juga cangkang telur ya teman-teman. Lalu aku isi dengan setengahnya ke atas itu media tanam teman-teman. Baru aku tanami seledri pada waktu itu, dan sekarang ini udah hancur ya, udah jadi kompos semua limbah dapurnya sama cangkang telurnya. Walaupun masih berbentuk ada gitu, masih bentuk-bentukan, ada pete tadi masih kelihatan berbentuk pete tapi udah hitam, udah rapuh. Ada cangkang telur juga masih ada tapi udah rapuh kropos juga ya teman-teman, udah menjadi kompos. Dan ini tidak aku campurin apapun dan akan aku tanami balik ya. Selanjutnya teman-teman, aku akan menanam bibit seledri ya. Dan bibit seledrinya itu udah aku simpan di kulkas selama 5 hari ya teman-teman. Aku tuh lupa kalau aku tuh ada pohon seledri di kulkas. Dan sekarang udah 5 hari, udah agak layu baru aku tanam ya teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa dari tadi aku nyerocos aja, ternyata kita ini udah berada di penghujung video. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah klik dan menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video ini. Aku akhiri dulu videonya sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.